Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah pemirsa karena telah mempertemukan kita kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini hadir bersama dengan saya Fahada Indi. Kita akan bersama-sama belajar dan juga mendengarkan nasihat dari guru-guru kita selama 1,5 jam ke depan. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, pemuda memang menjadi aset berharga bagi agama dan juga bangsa. Pemuda menjadi tokoh atau aktor yang penting dalam sejarah peradaban manusia, tak terkecuali dalam sejarah Islam. Namun pemirsa, bagaimana ketika pemuda yang merupakan harapan masa depan justru kehilangan arahnya? Kita akan membahas mengenai tema besar tersebut pemirsa bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir siang hari ini, yaitu ada Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Muhammad Nuruddin. Langsung saja kami bersiaran langsung pemirsa dari Masjid Nurul Huda di Villa Mas Garden, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Muhammad Nuruddin. Kita doakan beliau panjang umurnya, diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam dakwah, keluarganya sakinah mawadah warahmah dan setia sama istrinya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Fahada Indi selaku host yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Nurul Huda Kota Bekasi yang insya Allah semua calon penghuni surga. Amin. Yang mau ke surga unjuk tangannya. Masya Allah. Ibu udah siap ke surga? Saya ganti pertanyaannya. Yang mau ke surga sekarang juga unjuk tangannya. Mau siap, mau sekarang ke surga. Masya Allah, alhamdulillah. Tema kita pada siang hari ini tentang pemuda yang kehilangan arah. Ini kalau saya lihat tampang-tampangnya ya, karena sudah sepuh semua ya, berarti punya anak nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, anak-anak muda itu menjadi prioritas utama dalam agama kita. Sampai dijamin ke surga loh, bukan orang tua, mohon maaf. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia Pak, Bu. Ya, yang akan diselamatkan Allah di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata anak zaman now, auto surga, masuk surga. Yang pertama siapa? Pemimpin yang adil, al-imamul adil. Yang kedua, habis pemimpin bukan seorang dermawan, bukan penghafal Quran, bukan ustadz kayak kami berdua. Ustadz mah lama ke surganya, panjang hisapnya. Ya, kebanyakan ngomong kita ini. Ternyata yang kedua ke surga itu siapa Pak? Bu? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda
yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin ke surga, Pak. Anak muda yang takwa, bukan bapak-bapak yang takwa. Kalau bapak ke masjid, ibu ke pengajian, itu sudah waktunya. Ya. Wayahna we gitu ya. Wis wayahe, sudah waktunya, udah bau-bau tanah begitu ya. Jadi kalau dengar-dengar orang tua ke masjid biasa, ibu-ibu ke majelis taklim biasa. Tapi kalau ada anak muda rajin ke masjid, takwa kepada Allah, itu yang dijamin masuk surga. Tapi sayangnya hari ini fenomenanya aneh-aneh. Ya. Fenomena yang dialami anak-anak muda kita zaman now tuh aneh-aneh. Ya. Ada premanisme, ya, ada mabok, ada pergaulan bebas, ada judi online, ya, ada apalagi kemarin ditangkap tuh, apa namanya ya, agak aneh ya, incest, tahu incest ya, ya sedara gitu ya, fantasi sedara, itu anak-anak muda adminnya ternyata. Kemarin saya lihat di berita ada sekelompok anak muda yang ditangkap sedang tawuran di Cirebon tuh. Ditanya sama polisi, kenapa kalian tawuran? Untuk konten. Waduh, tawuran dibuat untuk konten. Inilah celakanya hari ini kita masuk ke era digital, kemaksiatan-kemaksiatan ditunjang dengan digitalisme. Maka sekarang banyak orang live maksiat, Pak. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau dulu orang maksiat dia malu-malu, disembunyikan. Hari ini maksiat dipertontonkan dengan rasa bangga. Tujuannya apa? Untuk viral. Engagementnya naik, viral, ngetop. Padahal ngetop dalam kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita lawan hari ini. Sedih kalau kita melihat anak-anak muda kita, bahkan kabar terakhir Bapak Ibu sekalian, ada 10 juta Gen Z. Ini yang Gen Z mana Gen Z ini? Coba Gen Z ujuk tangan. Wah, gen milenial mana milenial? Ya 80 tahun, 80-an ke atas gen milenial. Ini kalau ini gen kolonial nih. Ini kolonial kayaknya bukan milenial. Iya, iya. Ternyata informasi terbaru Gen Z, ini fakta ya, saya bicara dengan fakta. Ada 10 juta orang Gen Z yang jobless. Tahu jobless? Kagak ada kerjaan. NEET, not education, employment and training, tidak sedang bekerja, enggak lagi sekolah, juga enggak lagi kursus. 10 juta Gen Z. Ini kan anak-anak muda kita. Kenapa demikian? Mereka asik dengan gadgetnya masing-masing, asik dengan hidupnya masing-masing, asik dengan permainan online-nya masing-masing. Padahal kalau kita flashback jauh, ya, Rasulullah SAW itu ketika awal-awal dakwah Islam, beliau banyak mengangkat anak-anak muda sebagai tokoh. Ada seorang panglima termuda dalam Islam, ya. Kalau di Indonesia kan kalau panglima itu sudah jenderal bintang 4 ya, pasti sudah tua, sudah sepuh. Tapi Rasul berani mengangkat seorang anak muda usia 18 tahun, namanya Usamah bin Zaid. 18 tahun jadi panglima perang, Pak. Di bawahnya pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, yang mimpin anak 18 tahun. Beliaulah Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah SAW. Ada lagi Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak muda pertama yang menumpahkan darahnya dalam Islam. 17 tahun masuk Islam. Ada lagi namanya Arqam bin Abil Arqam, menyiapkan rumahnya sebagai tempat dakwah Nabi di awal-awal periode dakwah. 16 tahun usianya. Yang agak kesini kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Di umur 19 tahun bisa membebaskan Konstantinopel. Anak zaman now, umur 16, 17, 18, 19 lagi ngapain kira-kira? Goyang-goyang TikTok. Joget-joget nggak jelas. Ya. Makanya Islam ini sangat concern terhadap anak-anak muda. Untuk apa? Karena anak-anak muda itu jadi aset. Indonesia katanya punya bonus demografi. Artinya banyak anak muda yang produktif. Tapi kalau kita nggak rawat, anak muda itu bukan bonus lagi, malah akan menjadi bencana. Kita doakan semoga Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, yuk gembleng, didik. Karena nanti yang akan dimintakan pertanggungjawabannya bukan gurunya, bukan ustadznya, tapi orang tua, Bapak Ibu semua. Semoga anak-anak kita, anak muda kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya Ustadz Hilmi Firdausi tadi sudah menjelaskan pemirsa mengenai bagaimana pemuda hari ini bisa menjadi pemimpin masa depan. Pemuda yang tumbuh dalam lingkungan penuh takwa kepada Allah, insya Allah balasannya adalah syurga. Masya Allah. Baiklah pemirsa, itu baru segmen pertama. Nanti pada segmen berikutnya kita juga akan dengarkan untayan nasihat dari guru kita berikutnya, yakni ada Ustadz Muhammad Nurudin. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, masih mengangkat tema besar kita, yakni ketika pemuda kehilangan arah. Pemirsa, pemuda ini memang menjadi harapan masa depan. Di pundak dan tangan para pemuda dan juga pemudilah masa depan, baik itu bangsa maupun agama berada. Bagaimana nanti ke depannya akan menjadi terang atau gelap. Namun pada kenyataannya pemirsa, di masa saat ini banyak pemuda dan juga pemudi yang menghadapi beragam masalah hingga rintangan, mulai dari kurangnya adab hingga menimbulkan nauzubillah kriminalitas. Nah, lalu bagaimana pemirsa agama Islam memberikan solusinya terhadap masalah yang mungkin dihadapi oleh para pemuda dan juga pemudi masa kini? Guru kita Ustadz Muhammad Nurudin akan menyampaikan nasihatnya kepada kita semua. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Hilmi, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya senang bisa berjumpa dengan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya. Kita beda generasi Pak, saya anak muda. Ini tema relate dengan kehidupan diri saya pribadi sebagai salah satu anggota anak muda Indonesia. Alhamdulillah Bapak, karena kadang-kadang pelajaran yang terlahir dari contoh nyata itu lebih berdampak dan berkesan. Saya anak muda beneran ini. Istri mah masih satu alhamdulillah, dan insya Allah nggak akan nambah. Soalnya istri saya nonton. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, saya tidak pernah ikut-ikutan tawuran, tidak pernah jangankan mabok, ngerokok aja saya nggak pernah Bu, terus terang alhamdulillah. Sekolah SMP, SMA lancar, kuliah S1 di Al-Azhar selesai lancar, S2 di Al-Azhar lancar, hobinya membaca dan menulis, nulis buku sekitar 18, alhamdulillah. Tesis S2 di Al-Azhar kelar, saya anak muda. Saya menyampaikan ini sama sekali tidak dalam konteks membanggakan diri. Saya ingin berikan contoh, wahai anak-anak muda, hidup Anda itu mahal. Jangan sia-siakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Masa depan itu dibangun dengan kesungguhan, bukan dengan hiburan. Sepakat nggak Ibu? Kalau Ibu nanya sama saya, ya udah Ustadz, saya pengen tahu tipsnya gimana supaya jadi anak muda yang baik, terjaga pergaulannya, kokoh imannya, dapat ilmu, gimana caranya? Saya kasih kunci ya Bu, ajarin ini ke anak-anak. 1, lingkungan. Ibu, anak-anak muda yang terdampar oleh pergaulan bebas, tawuran dan semacamnya itu rata-rata kurang beruntung lingkungannya, circle-nya jelek. Akhirnya apa? Manusia itu kan anak lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, ya sudah begitu. Sekalipun ibu seorang istri kiai, sekalipun bapak seorang kiai, kalau anak lingkungannya jelek, ya begitu tumbuhnya. Alhamdulillah Pak, waktu saya mondok ketemu sama Ustadz rajin baca buku, menginspirasi kan. Waktu di Mesir ketemu sama teman-teman doyannya pergi ke toko buku. Jadinya apa coba? Saya suka buku akhirnya. Ibu suka buku apa enggak? Enggak, bilang aja. Sukanya TikTok kan? Orang zaman sekarang lebih suka menyimak ketimbang membaca, betul enggak? Lebih suka menghakimi ketimbang meneliti, ya enggak? Lebih suka berbicara ketimbang menganalisa. Efek apa itu? Kurang literasi. Pada enggak doyan baca buku. Kenapa? Lingkungannya enggak ada. Enggak dididik, kadang-kadang sama tokoh publik figurnya juga enggak dicontohkan.
Lingkungan itu penting Pak. Dengan lingkungan yang baik kita bisa membentuk mentalitas yang baik. Tidak bisa di rumah menciptakan lingkungan begitu, ciptakan di lingkungan lain. Kemana? Pesantren misalnya. Atau gak harus mondok sih sebetulnya, yang penting ada lingkungan baik aja. Hati-hati ibu, dipantau itu, jangan dikasih HP terus. Giliran kecanduan nyalahin anak, iya gak Pak? Padahal yang ngasih pertama siapa? Iya ibu bapaknya juga. Lingkungan itu penting Pak. Al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Satu. Yang kedua, nih yang kadang-kadang luput dari perhatian sebagian orang. Aklul halal. Makan harta yang halal. Kalau kerjaan makan duit haram, gak betul-betul memastikan bahwa duit yang aku kasih ke istri, ke anak itu duit halal, asal main embat begitu aja, tiba-tiba anaknya badung, bangor, jadi gerandong begitu, ya salah sendiri. Memang yang terlahir dari duit haram mustahil ada kesalehan Pak, Bu. Makanya pastiin itu duit yang kita pakai, yang dikasih ke anak, duit halal apa haram? Hasil sogok menyogok, hasil korupsi, hasil jual beli yang tidak jujur. Hati-hati Pak, jangan berharap. Jangan pernah berharap punya anak soleh selama ada duit haram di dalam rumah. Itu benar Pak. Ketiga, saya ingin menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang minim di lembaga-lembaga pendidikan kita. Sekolah-sekolah kita itu mendidik anak untuk jadi orang pinter. Memotivasi mereka jadi orang hebat secara intelektual. Jadi teknokrat, jadi saintis. Lupa, manusia itu gak cuma daging, tulang dan darah, tapi ada ruh. Daging, tulang itu perlu asupan, makan dan minum, betul ya Bu ya? Tapi ruh kita juga perlu Bu asupan. Apa asupan ruh kita? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa keluarga di Indonesia ini, saya mau tanya jujur deh Pak, gak usah dijawab, dalam hati aja. Seberapa sering Bapak baca sirah Nabi sama anak Bapak di dalam rumah? Ibu. Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, adibu auladakum ala thalathi khisal. Dengerin ini, Nabi bukan yang bilang, bukan saya. Didik anak kalian dengan 3 hal. 3 hal Bu, ini kunci kalau pengen punya anak soleh. Nih dengerin. 1, hubbi nabiyikum. Cinta Nabi Pak. Anak itu kalau bisa diajak waktu ada majelis sholawatan, zikiran, waktu baca burdah, baca puji-pujian sama Nabi, baca sirah Nabi. Atau Bapak gak bisa baca buku bahasa Arab, terjemahan beli. Baca, ayo nak kita baca-baca sama-sama baca sejarah hidup Nabi kita supaya ada keteladanan. Karena anak kalau sudah cinta sama Nabinya, dia perlahan-lahan akan berusaha mengikuti. Betul nggak? Anak-anak muda itu kehilangan kompas, siapa yang harus saya teladani? Bapak saya kawin lagi, ibu saya kerjaannya main TikTok. Hayo, mau teladani siapa? Di pesantren enggak. Teman-temannya gitu semua. Badung semua. Apa yang terjadi? Dia kehilangan arah gara-gara salah kita sendiri tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya. Penting Pak, tanamin itu sama anak-anak didik kita. Wahai anakku, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya senang sekali menyampaikan ini kepada orang Indonesia secara luas karena itu yang minim. Coba cek sekarang sekolah-sekolah kita ngajarin sirah Nabi seperti apa? Sehingga anak-anak kita kehilangan arah, ya salah sendiri, rohaninya tidak dipenuhi. Hubbi nabiyikum, cinta Nabi kalian. Kalau udah cinta, itu gak usah disuruh Pak, Bu, sholat itu gak usah disuruh. Saya sekarang nih, baca buku, menulis, sholat, sunnah, wajib, gak usah ada yang nyuruh. Karena saya merasa saya muslim, saya punya usia terbatas, saya harus menggunakan kesempatan dengan baik. Tuh lihat, pentingnya iman sebagai fondasi kehidupan. Yang kedua apa Pak? Wa hubbi ali baitihi. Cinta kepada ahlu baitnya. Kenapa cinta kepada ahlu baitnya? Karena ahlu baitnya yang melanjutkan ajaran nabinya. Ahlu baitnya yang betul-betul lurus. Yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi udah gak ada nih jasadnya. Udah gak hidup sama kita. Meskipun secara ruhaniah Nabi itu sebetulnya ada Pak. Jangan pernah membayangkan Nabi itu mati gak ada hubungan sama umatnya. Enggak. Kita dalam sholat bilang assalamu alaika ayuhan nabi atau assalamu ala nabi.
Salamu alaika, salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Nabinya itu ada secara ruhani menghadiri kita. Secara jasad beliau di Madinah. Nah, ada orang-orang yang melanjutkan ajaran Nabi itu. Siapa? Keturunannya, para ulama yang soleh, para ulama yang mewariskan agama Nabi itu. Ajar itu anak-anak cinta sama ulama. Sekarang mah kadang-kadang anak muda gampang banget nyepelein ulama itu. Belajar di pondok kagak, bahasa Arab nggak tahu, pengennya nyesat-nyesatin doang. Kan ada Pak, nih hati-hati yang begituan tuh. Ajari anak kita cinta sama nabinya, cinta keturunannya dan orang-orang yang membawa ajarannya. Terakhir apa? Terakhir apa? Wa qiraatil Quran. Ajarin ngaji. Ajarin ngaji. Anak-anak SMA kadang belum pada bisa ngaji. Sebetulnya pesan utamanya gak cuma ngaji Pak, Bu. Pesan utamanya apa? Bangun hubungan emosional yang baik dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajari tuh anak itu bagaimana kita bersyukur sama Allah. Kalau mau ngajarin anak sholat, jangan diancam sama neraka terus. Lama kelamaan takut tuh orang beragama. Nah, sholat itu wujud terima kasih kita sama Allah yang sudah kasih kita kehidupan, sudah kasih kita panca indera, kemampuan bergerak, kemampuan melihat, memandang dan seterusnya. Ajari itu. Ajari dan tampilkan Tuhan itu sebagai sosok yang harus dicintai, bukan hanya ditakuti. Itu yang kadang-kadang absen dari pendidikan kita, betul nggak Ibu? Berapa sering kita ngajari anak kita cinta sama Gusti Allah? Bukan cuma ngaji ya, tapi menanamkan akidah yang benar tentang Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengajak semuanya, kalau mau ada perubahan, mustahil perubahan itu dimulai dengan intelektualitas atau kecakapan kognitif semata. Harus manusia itu diberikan asupan yang cukup, menyangkut kebutuhan rohaninya. Diajak anaknya itu berzikir, kalau ngaji itu diajak Pak. Waktu sholat subuh itu kalau berjamaah anaknya dibawa. Di rumah itu ibu jangan cuma main HP terus, diajak anaknya, ayo nak ini sejarah sahabat Nabi, ini sejarah Nabi, ini ulama-ulama, diajak ziarah, diajak berkunjung ke yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nuruddin telah menyampaikan bahwa pemirsa, lingkungan yang baik, rezeki yang halal dan didikan untuk cinta kepada Nabi dan juga Rasul, insya Allah bisa menjadi teladan untuk membentengi para pemuda dari kehilangan arah. Masya Allah. Dan pemirsa, Damai Indonesiaku akan segera kembali usai jeda berikut ini. Namun sebelum itu, saat ini kita saksikan terlebih dahulu Ustadz Hilmi Firdausi akan berbagi berkah bersama dengan Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bagi jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan seputar tema kita pada hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong dengan pajak ya. Yang bisa nanti silahkan unjuk tangannya. Sebelum itu saya sampaikan pertanyaannya, nanti silahkan ya unjuk tangan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya sangat mudah, Panglima perang termuda pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Usamah bin Zaid. Ya. Umur berapakah Usamah diangkat menjadi panglima perang? Silakan Bapak Ibu unjuk tangannya. Baik, silakan Mbak ya ke depan bersama saya. Terima Mbak. Lihat ke kamera. Baik. Ya Mbak, siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Rashika, saya dari mahasiswi Jakarta. Jawabannya umur 18 tahun. Umur 18 tahun. Betul nggak Bu, Pak? Alhamdulillah, jawabannya benar. Selamat. Mbak mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Selamat. Baik pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Masya Allah pemirsa, masih dalam tema besar kita yaitu mengenai ketika pemuda kehilangan arah. Pada segmen ini kami akan mempersilahkan para jamaah yang sudah hadir di Masjid Nurul Huda Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu yang ingin bertanya boleh berdiri Pak. Ini dengan Bapak siapa dan pertanyaannya apa Pak? Ahmadi, ya. Oke. Pak Ustadz mau bertanya, belum lama ini cukup ramai dibicarakan mengenai pemuda generasi stroberi. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmadi dan langsung akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Firdausi. Silahkan Ustadz. Generasi strawberry bisa dijelaskan lebih jelas Pak, lebih detail seperti apa? Secara singkat. Kalau yang saya tahu stroberi itu buah seger, cakep, Iya. tapi lembek. Oh gitu. Kalau sandwich generation Terima saya kasih. tahu. Kalau strawberry saya mungkin apa saya kurang literasi, apa saya kurang baca. Oh ya baik. Saya bisa tangkap banyak judgement ya, banyak penghakiman terhadap anak muda kita. Ya, tadi kalau kalian lihat sosok strawberry itu casingnya bagus tapi ternyata lembek gitu ya Pak ya. Nah memang hari ini kita banyak mendapati ya Gen Z kita itu menurut pendapat kita sebagai orang tua tuh agak lemah. Agak lembek istilahnya, katanya begitu katanya ya. Sampai banyak mendapati teman-teman kami itu para pengusaha ketika meng-hire atau menyewa anak-anak muda sebagai karyawan mereka itu nggak tahan lama. Anak muda kita baru kerja sehari langsung keluar Bu, dikit-dikit dibilang toksik, dikit-dikit dibilang toksik, nggak tahan, nggak sabaran. Gitu ya Pak ya, jadi seperti itu. Nah ini sebenarnya tidak 100% benar. Tadi yang Ustadz kita sampaikan beliau sebagai, antum berarti Gen Z apa nih? Gen Z hitungannya, masuk ya, masih masuk Gen Z ya. Tidak semuanya benar. Kadang penglihatan kita sebagai orang tua, saya sih nggak tua-tua banget ya, penglihatan bapak mungkin sebagai orang tua melihat anak sekarang kok nggak sabaran. Ya, dikit-dikit cepet pengen keluar, instan. Kita nggak boleh kalau kata orang Sunda itu apa? Maidoin. Hari ini banyak anak kita dididik dengan cara instan, Pak. Apa? Contoh mereka banyak melihat tayangan-tayangan instan. Semua serba instan. Maka hari ini yang akan viral tuh Pak, tayangan nggak lama-lama. Di TikTok tuh video-video yang viral hanya durasi 15-30 detik. Maksimal 1 menit. Ceramah itu yang viral Pak, 60 menit nggak laku, 60 detik yang laku. Ya. Anak kita terbiasa melihat yang singkat-singkat. Yang terjadi otak dia tuh selalu instan Pak. Apalagi melihat banyak pencapaian anak-anak muda, para influencer yang mohon maaf tidak seperti beliau yang jalurnya jelas. SMP, SMA, S1, S2 Al-Azhar. Ya. Yang lain mah kadang-kadang tuh dia nggak sekolah aja kaya. Tuh dia nggak sekolah aja populer, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Padahal SMA aja nggak lulus. Yang menjadi pemikiran dia, ngapain saya berproses kalau toh nanti ujung-ujungnya saya akan cuma jadi pekerja, saya akan ujung cuma jadi seorang akademisi dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jawab sebagai orang tua. Bahwa kita, nak kamu ini sekolah belajar bukan hanya untuk mencari dunia, bukan hanya untuk bekerja, tapi menuntut ilmu itu, sekolah itu yang pertama ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2, orang yang sekolah sama yang nggak sekolah beda Pak. Secara wacana berpikirnya pasti beda. Yang ketiga bisa untuk networking. Yang keempat Pak, yang lebih penting semua ini sebagai investasi buat orang tuanya. Bayangkan kalau anak kita sekolah pinter jadi anak yang soleh dan solehah, mendoakan orang tuanya, kalau kita meninggal dunia itu akan terus mengalir jariah buat kita. Ya, awaladin solehin yada'ulahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu jadi investasi buat orang tuanya kalau nanti kita sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu sekarang tugas kita adalah jangan sering menjudge anak-anak kita begini begitu, jangan. Kita coba menyelami bagaimana sesungguhnya keinginan mereka. Karena kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau pakai pendidikan gaya kita, nggak mampu mengubah si stroberi itu, maka coba kita selami, ini anak sebenarnya maunya apa. Demikian kira-kira.
Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi harus diselami lagi ya Ustadz ya, kira-kira maunya anak-anak generasi muda itu apa supaya bisa menentukan cara mendidik yang lebih sesuai dengan generasinya. Masya Allah, itu dari penanya pertama pemirsa. Kami masih mempersilahkan kepada jamaah kali ini, jamaah ibu-ibu ya, untuk bisa bertanya kepada Ustadz Muhammad Nurudin. Silahkan yang ingin bertanya boleh berdiri, perkenalkan nama dan juga sampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda. Izin bertanya Ustadz, sebagai anak muda ini, bagaimana sih apa caranya agar kami para anak muda ini mempunyai arah dan tujuan yang kuat di tengah tekanan zaman ini Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak mudanya langsung konfirmasi nih Ustadz. Benar, saat ini tuh banyak tekanan. Bagaimana kira-kira bisa melewati tekanan-tekanan yang ada? Silahkan Ustadz. Baik, itu pertanyaan bagus Dek. Ada anak muda kan? Saya mau berpesan. Karakter, cita-cita, kecenderungan, hobi kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita simak, dan apa yang kita lihat. Sepakat nggak Ibu dengan saya? Ya sepakat nggak sepakat, memang kenyataannya begitu Ibu. Memang kenyataannya begitu. Karena itu kalau mau konsisten di jalan yang benar, pertama-tama seperti yang tadi saya bilang Dek, cari lingkungan yang benar-benar baik. Pak Ustadz teman saya jelek semua, atuh cari yang lain. Emang teman kamu segitu doang? Di sekolah nggak ada teman yang baik, ya cari di luar sekolah, datang ke masjid. Udah banyak sekarang masjid-masjid yang menyediakan pengajian untuk anak-anak muda. Datang ke sana, dengarkan ceramah. Kalau nonton YouTube itu dengerin ceramah-ceramah yang bisa memotivasi, ngasih filosofi kehidupan, bukan yang kata beliau tadi serba instan doang. Pengennya Pak, aku pengen sukses tapi hardolin. Tahu hardolin kan Bu? Iya gimana? Itu mindset anak muda sekarang yang serba instan itu tidak lepas dari lingkungan dia hidup. Ima dari keluarganya, atau dari sekolahnya, atau dari teman pergaulannya. Adek, makanya kalau bisa tiap hari itu sholat jangan ditinggalin. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Kalau pengen hidup baik, ya kita berusaha memberikan yang terbaik sebagai hamba. Allah akan mengatur masa depan kita kalau kita berusaha menjadi hamba yang taat kepadanya. Sholat jangan ditinggalin ya, wajib itu hukumnya. Ibadah dalam Islam yang aturannya sangat ketat Pak. Orang mau sekarat aja, bahasanya begitu, terbaring di rumah sakit masih wajib sholat. Lah ini orang sakit panas doang. Coba anak-anak muda sekarang boro-boro tahu pentingnya kewajiban sholat itu. Buat apa sholat saya Ustadz? Kalau emang sholat nggak sholat gini-gini aja, ngapain saya sholat? Ya karena kamu nggak diajarin makna sholat itu apa. Begitu ya Dek. Sholat jangan ditinggalkan, cari lingkungan yang baik. Kalau baca sesuatu, baca yang benar-benar. Kalau bergaul sama teman di luar, cari pergaulan yang tepat. Kepribadian Ade itu, kepribadian kita, karakter, kecenderungan, harapan apapun itu dibentuk dengan apa yang ada di sekeliling hidup kita itu. Jelas Dek, gampang diucapin ya, tinggal diamalin doang. Suka ngaji Quran gak? Baca Quran, kata Nabi tadi, baca Al-Quran. Banyakin baca sholawat supaya hubungan emosional kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, mustahil Dek itu yang buruk-buruk itu bisa nempel. Susah. Cahaya dengan kegelapan gak bisa nyatu Pak. Benar gak Pak? Nabi Muhammad itu cahaya. Al-Quran menyifati Rasulullah sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Nur. Nabi Muhammad itu cahaya. Kalau sudah tertanam dalam hati kita, mustahil. Mau maksiat itu susah Pak. Mau maksiat itu susah. Mau berbuat taat gampang. Kalau nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertanam secara mantap di relung kalbu kita. Saya kira begitu ya. Cukup jelas?
Masya Allah, terima kasih atas nasihatnya Ustadz Muhammad Nuruddin. Tentunya kita harus selalu membangun hubungan baik kepada Allah. Insya Allah nanti Allah berikan tuntunan supaya tidak hilang arah maupun tersesat. Baiklah pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, kita masih akan membuka sesi tanya jawab pada segmen berikutnya. Para jemaah yang hadir pada siang hari ini di Masjid Nurul Huda masih boleh bertanya atau mau curhat ke guru-guru kita juga boleh. Namun usai jeda pariwara berikut ini pemirsa jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan segera kembali untuk Anda. Masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pemirsa, ketika pemuda kehilangan arah, dekat dengan Allah adalah solusinya. Nah, kami pada segmen ini masih membuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang sudah hadir di Masjid Nurul Huda pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk penanya selanjutnya dari jamaah bapak-bapak untuk bisa bertanya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Nuruddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz Nuruddin. Saya punya anak, masih kecil dan akan menjadi remaja. Di era pergaulan remaja sekarang yang jauh dari nilai-nilai agama, seperti gaming, nunda-nunda sholat, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, judi online. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara membentuk karakter anak agar birrul walidain. Dan kalau beribadah itu ada rasanya gitu, nggak aja cuma gerakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fandi, pertanyaan sudah jelas tadi, silahkan dijawab oleh Ustadz Nuruddin. Pertanyaan bagus ini Pak. Kebetulan ini fenomena yang cukup banyak kita jumpai di sebagian keluarga. Bagaimana caranya membentuk karakter anak? Ini pertanyaan untuk orang tua sebetulnya. Bapak tahu nggak, salah satu kekeliruan besar yang banyak terjadi di rumah-rumah orang muslim, keluarga muslim itu, mendidik anak banyak ngomel, banyak negur, banyak aturan. Ngerasa nggak? Bu, ngerasa nggak? Tahu hasilnya apa? Hilang rasa kasih sayang anak kepada orang tua itu, Bu. Anak itu yang ada pengennya orang tua itu pengennya terenyahkan dari dunia ini, kira-kira begitu. Soalnya banyak aturan, banyak perintah. Dikit-dikit ngomel, bangun tidur aja diomelin. Gimana anak mau terbangun hubungan emosionalnya? Dan tahu Pak, cara Nabi mendidik sahabat gimana? Bapak coba cek ya, di Islam ini, saya mau nanya deh sama ibu-ibu. Bu, yang dibolehin sama yang dilarang lebih banyak mana? Dalam agama kita, dalam agama Islam nih, syariat Nabi Muhammad ini, lebih banyak yang mubah, yang boleh apa yang haram? Coba makanan aja makanan, hitung makanan. Yang haram berapa? Anjing, babi, apalagi? Kehitung jari kan? Bangkai, darah, homer. Yang halal, Masya Allah tuh berjejer jalanan. Jadi coba kita tuh mendidik anak sebagaimana agama mendidik manusia. Yang nggak boleh itu semuanya demi kemaslahatan sebetulnya. Allah tuh ngelarang bukan karena pengen bikin memenjarakan kita, memang itu mudorot bagi hidup kita, makanya dilarang. Kalau sesuatu diperintah berarti itu baik gitu loh, buat kamu bukan buat Tuhan. Mari kita ajari dan koreksi cara mendidik anak kita. Nabi itu mendidik di antara di sebuah riwayat, Nabi itu kata para ulama cara mendidiknya itu dengan taghaful. Tahu nggak Pak istilahnya apa itu? Pura-pura nggak tahu. Kalau anak sekali dua kali bolos, ya udahlah, mungkin dia lagi bosan sekolah, ngapain sih diomelin terus menerus. Tapi kalau kerjaannya bolos, baru omongin. Atau anak sekali dua kali main, jangan sekali-kali kita itu seolah-olah menjadi malaikat kedua gitu loh. Hayo sih ya, mungkar nakir aing. Kira-kira begitu kan? Jangan sampai kita menjadi momok bagi anak kita. Karena begini Pak, logika sehatnya begini. Anak kita itu kalau udah cinta sama kita, mau kita ngapain aja diikutin, bener nggak? Ya iya. Berarti tugas kita apa? Tanamkan atau bangun hubungan emosional yang positif antara kita dengan anak. Ngomel mah seperlunya aja. Kadang-kadang ada saat Pak, anak ketika berbuat salah dibiarin aja, jangan diomel terus menerus. Biar ada, Nabi itu begitu mendidiknya. Nabi itu kalau melihat sahabat berbuat salah tidak menegur mereka persis ketika berbuat salah. Tahu ditegurnya kapan? Nanti ada pengajian umum, sahabat yang lain ngumpul.
sahabat yang bersalah tadi ada di pojokan. Terus Nabi ngomong begini, mabalu aqwamin yaf'aluna kadza wa yaf'aluna kadza. Ya Allah, betapa mulianya itu akhlak. Bagaimana ya kalau ada orang melakukan ini, melakukan itu, nyindir tapi halus gitu. Nabi itu dengan cara begitu bisa mengubah Umar bin Khattab yang tadinya min asyaddin nasi adawatan lil Islam, tadinya orang yang paling memusuhi Islam, jadi siapa itu? Jadi sahabat termulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan cara mendidik begitu. Selebihnya apa? Nih dari kitanya keteladanan. Kalau nyuruh sholat nggak usah banyak ngomong. Kamu kalau nggak sholat diancam ya jangan begitu, salah itu. Lama kelamaan orang nggak cinta sama sholat. Sholat itu beban semuanya, malas saya nggak mau. Begitu kan? Caranya gimana? Bapak sendiri datang ke masjid bawa sejadah. Nah, ayo kita ke masjid. Ngomong ayo itu sambil jalan Pak, bukan sambil begini. Bapak kan udah kerja, kamu belum. Kamu jangan ngerokok. Ngomong jangan ngerokok, bapaknya ngerokok. Lah kira-kira anak itu denger gitu? Alhamdulillah Pak, saya dorongan sedikit pun ngerokok tuh alhamdulillah nggak ada tuh. Pengen nyoba sedikit gitu, bukannya nggak bisa, memang nggak mau aja. Lingkungan, orang tua, itu penting Pak. Itu penting. Jadi karakter anak dibentuk dari lingkungannya. Pertama-tama al-madrasah al-ula, yang jadi madrasah pertama adalah ibu. Makanya bapak kalau nyari istri, gak usah nyari istri sebetulnya. Anak muda nih kalau pengen nyari istri, cari istri yang soleh, yang paham agama, supaya ngedidik anak sesuai dengan panduan agama. Gak ngomel terus, gak omel. Kalau diomelin terus menerus, rusak mental anak. Tahu efeknya apa? Tuh, tawuran di sana no. Tanya itu, keluarganya kayak gimana itu? Bapaknya keras, ibunya tukang ngomel. Ya wajar dia kalau pengen ngomel-ngomel sama orang, pengen tawuran, pengen hantam ini, hantam itu. Atau salah dari awal. Mari kita koreksi hubungan baik itu. Kita bangun hubungan baik itu, kita koreksi apa yang salah. Kita nggak bisa meneladani Nabi secara utuh, tapi mari kita belajar perlahan-lahan. Saya kira itu jawabannya ya. Masya Allah, disebutkan lagi tadi oleh Ustadz ya, jamaah dan juga pemirsa, ternyata mendidik generasi muda itu tidak harus secara keras maupun selalu mengomel begitu ya Ustadz ya, justru bangun hubungan yang positif, hubungan yang hangat dan baik antara orang tua dan juga anaknya sehingga terjalin keluarga yang insya Allah damai begitu. Masya Allah. Baiklah, kita masih mempersilahkan kepada satu orang jamaah yang boleh bertanya lagi saat ini dari jamaah ibu-ibu. Silahkan ibu yang mau bertanya boleh berdiri, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya dengan Uci. Pertanyaan saya sebagai orang tua ya, bagaimana kita sebagai orang tua mendidik dan menghindari anak untuk tidak berkiblat kepada media sosial? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu Uci. Pertanyaannya singkat nih Ustadz, tapi menjadi masalah untuk ibu-ibu lain juga deh kayaknya Ustadz. Gimana nih supaya anak tidak berkiblat pada media sosial Ustadz? Ini kayaknya curcol ya. Curhat ya, yang dimiliki oleh semua bapak ibu hari ini tidak sekedar berkiblat kepada media sosial, tapi berkiblat kepada gadget ya. Saya mau tanya ini, jujur bapak ibu dulu sebelum kita anak ya, karena kalau kita mengevaluasi anak, kita mulai dengan muhasabah diri kita sebagai orang tua. Bapak ibu silakan jawab sejujur-jujurnya. Lebih banyak megang handphone apa Quran? Saya ulangi kurang kencang jawabannya. Lebih banyak megang HP apa Quran? Kalau bapak ibunya dengan pengakuan tadi lebih banyak megang Quran, maka harapan bapak ibu kalau anaknya pengen lebih banyak megang Quran itu nonsens. Seperti kata beliau tadi, kalau jangan ngerokok nak. Gimana ceritanya? Ibu-ibu misalkan kalau anak laki-laki gampang ya, ada azan bawa ke masjid, langsung jangan ngomong seret. Ya, ibu-ibu pun kalau menyeru anak perempuannya sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sholat jangan teriak, nak, yuk jamaah sama bunda. Selesai. Kita butuh ketauladanan, kita butuh uswah. Permasalahan Ibu Uci sana kan jadi tentang media sosial, tentang gadget. Ada kabar bagus di luar negeri, bukan di sini. Ya, di Australia sudah mulai anak-anak usia di bawah 12 tahun itu tidak boleh menggunakan sosial media. Ya, di Amerika sekali saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa ya yang punya
handphone yang ada buah apel gerowaknya itu. Dia tuh nggak ngasih handphone ke anaknya sampai anaknya usia 16 tahun. Di negara-negara maju, ya, itu mereka kadang-kadang kalau datang ke Indonesia agak aneh, ini negara berkembang kok semua pakai handphone. Bapak Ibu kalau liburan bawa handphone nggak? Asik menikmati pemandangan apa asik buat konten? Asik ngerekam. Buat apa liburan? Nonton aja di YouTube. Ya. Hari ini kita sangat menjadi kecanduan terhadap gadget. Freak. Itu juga yang dimiliki oleh anak-anak kita karena juga melihat ibunya, lingkungan tadi. Kalau kami di pondok kami, ya di pondok kami itu anak-anak santri kami nggak boleh megang handphone, aman. Tapi tahu nggak? Ketika di rumah wali santri curhat, Ustadz, mending anak kami balik ke pondok aja deh Ustadz. Kenapa Bu? Kalau di rumah 24 jam pegang handphone. Ya. Kalau kata Buya Ustadz Zulkifli itu, handphonenya seperti setan gepeng katanya. Dajjal yang masuk ke kantong kita. Ini memang tidak bisa dihindari karena sudah zamannya. Yang harus kita lakukan tidak membuang handphone itu, tidak membuang gadget itu, tapi membuat kontrol, mengatur Bu, mengatur, ya, di manage, ya. Tadi ibu yang beliin handphone, ibu yang beliin kuota, ibu yang sibuk sendiri. Ya, artinya kita butuh tegas terhadap anak-anak kita. Maka kalau saya pribadi tidak memberikan handphone kepada anak-anak kami kecuali hari libur. Ya, silahkan diatur. Yang kedua, ibu bapak, ini dia, nggak boleh gaptek. Namanya kan smartphone. Yang pakainya juga harus smart. Makanya kalau nggak mau kecanduan sosial media, bapak ibu harus follow semua sosmed anak kita kalau mereka punya. Ya. Facebooknya, Instagramnya, TikToknya. Kalau anak muda TikTok sama Instagram lah. Kalau Facebook, Twitter itu orang-orang kayak kita ya, kayak bapak lah ya, orang-orang old school ya, yang agak-agak jadul ya. Kalau anak sekarang TikTok sama IG, ya, di follow siapa yang mereka ikuti, siapa yang mereka subscribe, lihat historinya, buka direct message-nya, minta passwordnya. Nak, kamu boleh punya sosmed tapi ibu bapak harus tahu passwordnya apa. Dirazia. Dilihat karena naudzubillah hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kabar buruk buat kita, banyak transaksi naudzubillah pelacuran itu lewat sosial media. DM-DM-an termasuk juga pinjol sekarang sudah menyasar ke anak-anak muda. Ya, kemarin ada orang tua kaget kena tagihan 70 juta padahal dia nggak merasa minjem, ternyata anaknya minjem. Padahal anaknya nggak butuh. Buat apa? Buat top up game. Naudzubillah subhanallah. Maka dibatasi, dikontrol, diatur, tidak dihilangkan. Karena hari ini banyak pendidikan semua via gadget. Ya, jangan diberikan 24 jam tanpa kontrol. Dan yang paling penting, bapak ibunya juga jangan terlalu adiktif terhadap gadget. Ya, gadget sekedarnya untuk memudahkan, bukan untuk menjadikan kita budak-budak gadget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain orang tua mencontohkan juga harus perhatikan sosial media dari anak-anaknya nih. Siapa atau apa yang di follow oleh generasi penerus kita gitu ya Ustadz ya. Termasuk kira-kira anak-anak kita sudah follow akun @damaiindonesiaku_tv1 atau belum ya. Masya Allah, jika yang di follow Damai Indonesiaku insya Allah berkah ya. Karena banyak ilmu-ilmu yang dibagikan di akun tersebut. Termasuk pemirsa, bagi pemirsa Damai Indonesiaku di rumah yang ingin juga bertanya kepada guru-guru kita di sini, Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui akun Instagram kami, yakni di @damaiindonesiaku_tv1 dan dikomentari foto atau foto promo dari episode Damai Indonesiaku hari ini yang ada gambarnya atau fotonya Ustadz Hilmi dan juga Ustadz Nuruddin dengan tema kita hari ini ketika pemuda kehilangan arah. Sampaikan pertanyaan Anda pemirsa melalui kolom komentar tersebut dan nanti insya Allah pada segmen berikutnya guru-guru kita akan menjawab pertanyaan dari para jamaah, para pemirsa TV One yang sudah berkomentar di akun Instagram kami. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, Damai Indonesiaku akan kembali usai yang satu ini.
Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dan kita sudah sampai di segmen Ulama Menjawab. Nah, pada segmen ini pemirsa kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram @damaiindonesiaku_tv1 melalui kolom komentar. Ya, yang sudah masuk inilah saya langsung bacakan ya Ustadz ya. Pertama adalah dari akun @u_ulan. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana ketika menghadapi ibu saya yang suka ngomel-ngomel, apalagi kalau saya ini sedang memegang handphone? Silahkan boleh Ustadz Hilmi menjawabnya bagaimana nih Ustadz? Ini pelakunya di sini nih. Iya, iya, suka ngomel-ngomel. Ya tidak, ya bukan sebuah hal yang aneh ya kalau ada orang tua ngelihat anaknya kebanyakan megang handphone ngomel-ngomel. Tapi perlu kita evaluasi apakah ngomel itu efektif, apa malah membuat dia makin menjadi-jadi, ya. Jadi ada sesuatu hal yang harus dilakukan selain ngomel, Bu. Saya tahu ibu tuh memang hobinya bicara, Pak. Istri kita itu secara psikologis ya, mereka memang lebih banyak bicara dibanding laki-laki. Sehari semalam itu 20 sampai 24 ribu suku kata, Pak. Ya. Kita nih laki-laki 6.000, 7.000. Jadi seperempatnya dari istri kita. Jadi kalau mereka ngomel tuh wajar. Kalau bapak jangan ngomel ya. Ibu-ibu ya bukan nggak boleh ngomel, silahkan. Tapi ngomelnya lebih efektif, Bu. Ibu teriak-teriak sampai mulut berbusa, ya keluar tanduk sama asap, itu belum tentu didengerin sama anaknya. Maka yang harus ibu lakukan adalah yang pertama, kalau ibu nggak suka anaknya main handphone, cari solusi lain. Alternatif kegiatan pilihan anak yang lain. Hari ini jujur ibu-ibu yang punya anak kecil masih ada di sini? Cara mendiamkan anak kecil kita hari ini gimana caranya? Gimana caranya? Tuh. Dia yang ngasih HP, dia yang kerepotan. Orang tua kita zaman dulu ngasih HP nggak sama kita? Enggak. Lah, dulu bisa. Ya belum zamannya saya tahu. Orang tua dulu kita tuh mereka mau sibuk, mereka mau bergerak. Anaknya lagi nangis, dia main kuda-kudaan, dia main jumpalitan sendirian. Rasulullah itu ketika mendiamkan cucunya langsung sama main kuda-kudaan juga. Ya. Orang sekarang karena mau gampangnya, mau instannya, yang penting anak gue diem, dikasih handphone. Ya, maka sekarang cari alternatif pilihan. Kalau bisa yang outdoor. Ibu-ibu ya bapak, anak-anak jangan dibiarkan, Ustadz saya mah seneng anak saya nggak pernah keluar rumah, nggak pernah kelayaban. Itu Bu, bukan resep lagi Bu, bahaya Bu. Anak kita ngunci di kamar, megang HP ada wifi-nya, bahaya. Mending anak kita suruh keluar. Maka berikan kegiatan alternatif yang lain yang menarik buat anak-anak muda kita. Yaitu nanti akan lanjut sama beliau, insya Allah. Masya Allah. Tapi Ustadz kalau dari kacamata anak nih mungkin akan ditambahkan oleh Ustadz Nuruddin. Kira-kira gimana anak menghadapi ibu-ibu terutama yang suka ngomel-ngomel Ustadz? Ya itu yang ingin saya jawab. Beliau giliran ibu-ibunya, saya anaknya. Adik-adik di luar sana yang diuji sama Allah dengan orang tua yang kadang-kadang cara bicaranya, perilakunya, kesehariannya membuat kita tidak nyaman. Dengarkan ini baik-baik. Terkadang Allah mengirimkan orang tua semacam itu bukan untuk dimaki-maki, bukan untuk dilawan, tapi justru dia ingin menguji kesabaran kita. Kalau adik bisa bersabar dan menahan, percayalah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran hamba-hambanya. Itu ujian dek. Gak bisa saya jawab ya udah dek lawan aja, gak bisa, gak ada aturan dalam agama Islam. Orang tua itu adalah orang tua yang sudah melahirkan, yang dulu waktu adik kecil malam-malam begadang, bener gak Bu? Bener. Itu capek, waktu ngandung itu berat. Dia coba ingat-ingat itunya, jangan ingat yang kurang enaknya doang. Allah Subhanahu wa taala lihat Pak, menyandingkan berbakti kepada orang tua dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Lanjutannya apa? Wa bil walidaini ihsana. Disandingin tuh. Allah telah menetapkan jangan kalian menyembah kecuali Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Ya Allah ya Karim. Berarti itu berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kalau orang tuanya itu berbuat buruk sama kita, pahalanya lebih gede lagi. Orang tua baik sama kita, kita baik, biasa Pak, bener nggak? Tapi kalau orang tua, mohon maaf ya Bu, rese,
Terus kitanya berbuat baik, sabar menahan, itu pahalanya berlipat-lipat. Cuman ada yang nggak sadar. Saya kasih tahu sekarang, itu kemuliaan. Kalau kita bisa menahan, jangan ngelawan sama orang tua bagaimanapun. Tetap menahan, bersabar. Siapa tahu berubah 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Toh pada akhirnya ujian hidup seseorang akan memiliki ending. Pasti berakhir, Pak. Bu, kalau yang diuji sama anak bandel, sama juga stres kan? Tapi yang namanya ujian mau gimana lagi? Mungkin sekarang dia nggak sadar. Sadarnya kapan? Waktu kita udah nggak ada. Waktu kita udah di alam kubur. Anak ngerasakan kehilangan orang tua. Jadi wali. Bisa jadi itu. Dulunya bandel. Kan ada kisah-kisah wali, Pak. Dulunya itu seorang pembegal. Fudail bin Iyad. Dulunya Qati'ut Thariq, pembegal. Jadi wali besar. Allah Maha Kuasa, Pak. Mengubah kehidupan seseorang. Makanya jangan pesimis. Orang tua nggak usah repot-repot. Nggak usah pusing-pusing kalau punya anak bandel. Yang penting ngebimbing. Yang penting memberikan keteladanan. Adik sebagai anak punya orang tua begitu, tahan aja. Mau gimana lagi? Nangis-nangis aja. Gak dosa kok nangis. Jangan sampai melawan. Karena bagaimanapun orang tua dimuliakan dalam pandangan agama kita. Siapa tahu itu menjadi celah kesuksesan. Menjadi pintu kesuksesan hidup kita di masa mendatang. Sekarang kita merasakan kepahitan di dalam rumah. Siapa tahu sesuatu yang manis bisa kita jumpai di luar rumah. Itu pesan saya untuk anak-anak muda. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, kemudian penanya kedua yang masuk melalui akun Instagram ini ada dari @ismi_lstr_. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan secara psikologis ketika kita capek sama hidup dan merasa kehilangan arah? Nah, kali ini kami persilahkan kepada Ustadz Nuruddin untuk menjawab terlebih dahulu, nanti mungkin boleh ya selanjutnya ditambahkan oleh Ustadz Firdausi. Silakan Ustadz. Ya. Rasa lelah, rasa bosan itu perasaan manusiawi. Tapi manakala sudah menyangkut kekeringan batin, berarti jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Kebutuhan rohani kita tidak tercukupi. Gimana caranya? Kalau saya merasakan kekeringan batin, kok hidup gini-gini aja ya, nggak ada maknanya. Kok beragama nggak ada rasa ya? Berarti mau nggak mau adek, sholatnya yang bener. Jangan cuman sholat fisik doang. Baca itu Al-Quran, jangan sampai bulukan doang. Sekarang mah Pak yang bikin miris apa coba? Kadang-kadang gurunya juga, ustadznya juga kagak pada ngaji. Astagfirullah. Terus kita mau berharap apa? Kadang-kadang orang yang ngurus pesantren gak ngaji. Astagfirullahaladzim. Terus Anda mau berharap apa dari santri Anda? Kita ini Pak dimulai dari kita. Ini saya ngomong gini karena saya masih ngaji Pak. Saya kalau misalnya ceramah 2 jam perjalanan kayak tadi itu. 1 juz Al-Quran saya selesai. Dengan hafalan tentunya. Sambil ngaji Bu, Quran mah jangan dilewatin. Itu kebutuhan makanan rohani kita. Kalau kita merasa kurang ngaji, kurang sholat sama orang tua, membangkang pergaulan jelek, merasakan kekeringan batin, hidup kayak nggak punya arah. Memang itu resikonya begitu. Kalau pengen terpenuhi gimana? Datang ke masjid, mujalasatus solihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau nyari teman yang baik deh, nanti vibes-nya itu kena tuh, ya kan? Kan ada Bu orang-orang yang kalau dilihat doang tuh bikin kita teduh, bener nggak? Ada orang-orang, waduh ya Allah ya Karim, dari mulai wajahnya aja kita udah merasa enak, ada yang kayak gitu kan? Ya, keimanan itu memancar, ya. Akhlak yang buruk berdampak, akhlak yang baik juga berdampak. Saya kira begitu. Carilah lingkungan yang baik. Penuhi kebutuhan rohani Anda, sholat, berzikir, salawat kepada Nabi, bergaul dengan orang-orang soleh. Mungkin beliau yang menambahkan selebihnya. Boleh, silakan Ustadz Hilmi. Banyak ya, tidak hanya anak muda ya. Kita juga kadang-kadang kehilangan arah, apalagi anak muda. Ya, kalau dibilang kita kurang ibadah segala macam, mungkin ibadah kita sholat, mungkin kita melakukan ritual ibadah-ibadah yang lain. Namun sepertinya nggak ada spirit, nggak ada rohnya. Ini yang harus kita lakukan hari ini. Bagaimana kita menciptakan ruh dalam ibadah-ibadah kita. Salat yang paling mudah. Ya. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salah. Ibadah pertama yang dihisab Allah di akhirat adalah salat. Bapak Ibu semua sudah salat. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Apa salat kita cuma sekedar menggugurkan kewajiban? Ini menjadi masalah. Termasuk kami yang menyampaikan kepada banyak santri di pondok-pondok kami dan teman-teman kami juga. Anak-anak santri itu jangan selalu dipaksa membaca Quran, menghafal Quran. Nanti jatuhnya menjadi paksaan. Karena ketika sudah menjadi paksaan itu akan menjadi beban. Suatu hari mungkin dia akan benci sama Qurannya. Sesuatu yang terus dipaksakan
tanpa ada kerelaan dari dalam hatinya, itu akan menjadi beban. Maka yang perlu ditanamkan, baca Qur'annya, ibadah itu ruhnya. Itu semangat spiritnya dari setiap sholat kita, gerakan sholat kita. Jadi nanti kita nggak perlu capek lagi nyuruh anak kita sholat. Karena mereka sudah merasa bahwa sholat adalah kebutuhannya. Ini tugas kita hari ini, bahwa baca Quran adalah kebutuhannya. Kalau nggak sholat, nggak baca Quran, kering dirinya, haus dirinya, lapar dirinya. Itu yang harus kita buat anak kita dan juga kita, Pak. Jadi sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Rasul tuh kalau sedang capek, lelah, galau minta Bilal, istirahatkanlah aku. Ya dengan azanmu, maksudnya pengen sholat, buat refreshing, buat rekreasi. Bapak ibu kalau bete seminggu ini, healingnya kemana? Ke puncak gitu ya, ke Ancol, Taman Mini, ngelihat Ua di Ragunan gitu ya, healingnya gitu ya. Padahal dalam agama kita ada healing yang gratis 5 kali sehari, sholat. Ya, maka jadikan ruh dalam setiap sholat kita dan juga ibadah-ibadah yang kita lain. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Demikian Allah bisawab. Ya Ustadz, jadi capek secara psikologis sebenarnya wajar ya Ustadz ya, tapi balik lagi kembali kepada agama itu adalah solusinya. Masya Allah. Baiklah, kami masih ada waktu ini untuk para jemaah untuk bisa bertanya lagi kalau masih ada unek-unek maupun curhatan yang ingin ditanyakan kepada guru-guru kita. Kami persilahkan jemaah yang ingin bertanya, boleh silahkan berdiri. Ibu atau Bapak? Oke, dari jemaah ibu-ibu. Silahkan Mbak, dengan Mbak siapa dan apa pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya izin bertanya, apakah kehilangan arah bisa dijadikan peluang untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sekali Ustadz pertanyaan Mbak Lydia ini, boleh dijawab oleh Ustadz Hilmi dulu, nanti boleh ditambahkan oleh Ustadz Nurudin. Silahkan Ustadz. Biasanya orang tuh kalau kena accident ya, kalau kena kecelakaan tuh akan eling. Mbak kalau jalan ke sini ke Al-Muhajirin kalau sempat nyasar, maka nyasar itu bisa menjadi pelajaran berharga. Saya nggak akan nyasar lagi untuk yang kedua kalinya. Begitupun orang kalau sedang kehilangan arah nih, ya kalau sedang kehilangan dia akan tanya kan ini arah yang sebenarnya seperti apa, supaya dia nggak jadi kehilangan arah lagi. Ya setiap orang punya masa lalu Mbak. Saya Ustadz Nurudin itu mungkin nggak dari kecilnya nggak ada masalah, semua pasti ada masalah. Semua pasti pernah melakukan suatu khilafan. Tapi jadikan khilafan itu sebagai momen buat kita jangan untuk tidak mengulangi lagi. Gitu ya. Apalagi anak-anak muda, ya. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini Mbak Lydia. Semua orang pasti pernah masalah, pernah khilaf, pernah hilang arah, tapi dia akan cepat balik. Boleh kok. Orang galau boleh, tapi jangan keterusan galau, Mbak. Habis diputusin sama mantannya galau, silahkan galau saja silahkan, tapi jangan lama-lama. Ya, jadikan galau itu sebagai momen kita buat muhasabah. Ngapain sih gue galau gara-gara tinggal di cowok? Dalam Islam kan nggak boleh pacaran. Bismillah, nanti aku akan menebutkan jodoh terbaikku dunia akhirat sebagai suami. Begitu caranya. Jadi momen-momen keterpurukan tuh dijadikan sebagai sebuah momen kebangkitan. Begitu kira-kira Mbak Lydia ya. Bukan Mbak Lydia kan yang nanya ininya ya. Baik. Bukan curhatan hati kan? Curhat kayaknya Ustadz. Curhat juga ya nggak apa-apa. Semoga jadi momen kebangkitan buat Mbak Lydia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan Ustadz Nurudin, boleh singkat saja ditambahkan. Baik, ada satu ayat Al-Quran singkat, padat dan bisa menjadi pedoman hidup semua orang. Anak muda, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengarkan ayat Quran ini Pak. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Adek gak mau kan ditinggalin sama pasangan? Ibu rasanya sakit kan kalau dipoligami? Benar gak Bu? Tapi kata Quran, terkadang kamu tuh benci sesuatu tapi itu baik buat diri kamu. Tahu gak manfaatnya apa kalau kita punya keyakinan begitu? Hidup kita optimis terus, gak gampang nyerah, selalu mencari celah. Oh mungkin ada kebaikan yang Tuhan persiapkan, cuman saya belum tahu sekarang. Berbaik sangka sama Gusti Allah, itu penting dalam hidup. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu. Ada suka sama pacar, ibu cinta sama suami. Wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk untuk kalian. Artinya begini Pak, sesuatu yang kita cintai belum tentu sepenuhnya baik. Hanya Allah yang tahu. Sesuatu yang menyakitkan belum tentu sepenuhnya buruk. Kenapa?
Karena manusia itu otaknya terbatas, pengetahuannya terbatas, semuanya serba terbatas. Gak tahu semua yang baik, gak tahu semua yang buruk. Hanya Allah saja yang tahu mana yang baik buat hambanya, mana yang baik buat kemaslahatan hidupnya. Barangkali ada orang kebaikannya itu adalah kekayaan, Allah kasih kekayaan supaya jadi nikmat kekayaan itu bagi orang lain, betul? Ada orang Allah takdirkan kefakiran karena kamu kalau dijadikan kaya, kamu gak bakal sholat lagi, kamu gak datang ke masjid ini, kamu gak akan ibadah lagi, makanya dikasih kemiskinan. Terus gimana kita? Pasrah. Masya Allah. Terima dengan apa yang Allah berikan buat kita. Saya ditakdirkan sebagai ustadz. Ya sudah, saya terima tugas ini. Bapak ditakdirkan sebagai jemaah, terima tugasnya Pak. Dengan cara begitu hidup kita bisa berjalan secara teratur, betul? Itulah pesan agama, itulah pesan kitab suci kita. Mudah-mudahan itu bisa memperkokoh keimanan kita semuanya. Masya Allah, jadi pasrah namun tetap husnuzon ya kepada Allah ya, Masya Allah. Terima kasih nasihatnya Ustadz Hilmi dan juga Ustadz Nurudin. Dan pemirsa, sekarang sudah mulai terlihat terbayang jelas ya bagaimana kira-kira solusinya ketika pemuda itu kehilangan arah. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda berikut ini. Kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Tetap di Damai Indonesiaku di TV One. Masya Allah pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dalam tema ketika pemuda kehilangan arah. Pemirsa jangan lupa saksikan terus program Damai Indonesiaku setiap hari Sabtu dan juga Minggu dari pukul 12.30 hingga 14.00 hanya di TV One. Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama dengan Ustadz Dennis Lim dengan narasumber pada hari ini yaitu ada Arsa Wening yang merupakan juara dunia panahan berkuda. Masya Allah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh